Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang pada pagi hari ini dalam hadirat-Mu Bapa di surga. Kami menaikkan pujian serta pengucapan syukur kami. Kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri. Pada pagi hari ini ya Allah kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan dan panjatkan doa kami. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Mari kita buka kitab 1 Yohanes pasal pertama, ayat pertama sampai ayat 4. Nah, renungan kita terdapat di dalam ayat 2. Nah, firman Tuhan menuliskan demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Inilah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah inti pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara mengenai pemberitaan Injil, saya ingin bertanya, apa definisi saudara tentang Injil? Ya. Begitu banyak kita mendefinisikan Injil dengan pengertian dan pemahaman kita masing-masing. Betul ya? Tetapi saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita back to the gospel, back to the Bible. Kita jangan mendefinisikan Injil dengan pemahaman kita sendiri. Kita jangan mendefinisikan Injil dengan pemahaman dari doktrin gereja kita masing-masing. Tetapi kita mesti mendefinisikan Injil dari Injil itu sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasal pertama ayat 14 sampai ayat 16 dituliskan bahwa Injil adalah kekuatan Allah dan di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dan Paulus berkata dengan sangat jelas bahwa dia mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil. Dia tidak malu dengan pemberitaan Injil. Tapi memang betul Injil itu adalah kebenaran Allah. Dan kalau saya ingin katakan sebagai hamba Allah pada pagi hari ini berdasarkan nas yang kita ambil dan renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin berkata bahwa Injil adalah firman hidup. Injil adalah berita tentang kehidupan yang kekal. Injil adalah berita tentang karya Allah di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih, tanpa Injil kita tidak mungkin mengetahui bahwa ada kehidupan yang kekal.
Sesungguhnya tanpa Injil kita tidak mengetahui bahwa keselamatan hanyalah kasih karunia semata-mata. Tanpa Injil kita masih dalam pemahaman yang lama bahwa untuk mencapai kehidupan yang kekal kita mesti berusaha segiat mungkin, baik itu melalui perbuatan baik, melalui amal, baru kita bisa diselamatkan. Tapi puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih, kita mengenal yang namanya Injil. Kita mengenal Injil dari pemberitaan, baik itu di gereja, ya, baik itu di media sosial, dan banyak orang Kristen. Dia lahir sebagai Kristen, orang tuanya, papa mamanya Kristen, keluarga besarnya Kristen, tetapi dia belum berjumpa dengan Injil yang sejati itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Injil harus kita hidupi dalam hidup kita. Amin. Injillah yang akan menuntun kehidupan kita kepada kebenaran Allah. Injillah yang akan menerangi seluruh langkah kehidupan kita. Dan inti dari pemberitaan Injil itu adalah begini. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi Injil intinya itu adalah berita tentang kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma melalui kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus. Injil adalah berita yang sangat indah, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana mungkin tidak indah? Tuhan memberikan kasih karunia-Nya yang cuma-cuma. Kita tidak perlu berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Kita hanya perlu beriman kepada Allah untuk kita menerima kasih karunia itu, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi konsep Injil bukanlah kita berbuat baik untuk diselamatkan, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Nah, ini pesan Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kita berbahagia sebagai orang yang percaya kita mempunyai Injil Kristus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati ya Allah setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.